Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Urip Setiono. Saya dari DM2 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Nah, sebelumnya, apa sih itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, dan pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Nah, di dalam perilaku konsumen ada faktor atau hal-hal yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang itu atau memilih barang itu tuh kayak gimana sih? Yang pertama itu faktornya adalah faktor budaya ya. Yang pertama budaya, yang kedua adalah sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, dan yang keempat adalah faktor psikologi. Di dalam faktor budaya, yang pertama itu ada faktor nasionalitis. Nasionalitis adalah faktor di suatu negara, perilaku konsumen di suatu negara. Contohnya saya orang Indonesia. Mungkin ada beberapa kemiripan atau persamaan dalam memilih atau membeli suatu produk atau barang. Nah, kayak gitu ya. Yang kedua adalah agama atau religion ya. Contohnya itu kalau agama di suatu negara India itu, di sana mereka itu tidak boleh memakan daging sapi ya, atau membeli daging sapi atau menyembelih itu gak boleh di situ karena agamanya, tuntutan agamanya itu haram. Nah, di Indonesia sendiri itu daging sapi boleh dimakan atau dikonsumsi karena berbedanya keyakinan. Nah, di situ kita bisa melihat perilaku konsumen atas pembelian atau pemilihan suatu barang ya. Yang ketiga adalah racial group atau ras, dimana kita itu ada ras Sunda, ras Jawa, atau ras apa itu pasti berbeda ya, suatu kebiasaan atau pembelian barang atau pemilihan barangnya. Dan yang keempat adalah geographic religion. Geographic religion ini adalah contohnya bagaimana kita perilaku kita tuh di suatu tempat itu pastinya berbeda ya. Kalau misalkan kita di puncak itu kan dingin ya, gak mungkin dong kita di puncak itu minumannya es atau yang dingin. Nah, yang kalau misalkan kita di pantai atau di laut atau di Pelabuhan Ratu itu gak mungkin juga kita minum minuman yang panas kan, di sana kan gerah ya atau panas. Pasti di sana kita memilih untuk membeli atau meminum minuman yang dingin-dingin, yang segar-segar. Nah, itu ya contohnya yang budaya. Ada juga faktor-faktor sosial ya. Yang pertama itu adalah acuan ya. Acuan itu bisa, contohnya itu kita bisa dipengaruhi oleh teman-teman kita yang bisa membeli. Biasanya teman kita membeli suatu barang, kita ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan membeli barang yang sama. Misalkan teman kita membeli HP Xiaomi ya, harga yang murah dengan spesifikasi yang bagus. Nah, biasanya kita pengaruh atau enggak misalkan membeli barang yang sama. Nah, yang kedua dari variabel sosial yaitu adalah family. Nah, dari variabel family ini contohnya kita kalau misalkan masih single ya, kalau masih single itu kita belanja apa aja tanpa dipengaruhi siapa saja, beli aja gitu, yang penting ada uangnya ya. Kalau misalkan kita sudah menikah atau punya rumah tangga atau punya istri atau anak, nah itu bakal dipengaruhi oleh si kebutuhan istri atau anak itu. Jadi itu pasti beda banget ya kalau misalkan dilihat dari variabel sosial. Nah, yang ketiga adalah social roles atau peran ya. Yang keempat adalah status. Di situ kita bisa melihat
dari latar belakang pendidikan, pekerjaan yang mempengaruhi di masyarakat. Nah, misalkan kita mau menanyakan hal-hal tentang agama, ya misalkan kalau misalkan kita tentang agama, otomatis kita tanyakan ke Pak Ustadz atau ke siapa gitu. Atau kita mau menanyakan tentang hal-hal yang ekonomi, itu bisa ditanyakan dengan orang lain, bukan Pak Ustadz. Pasti Pak Ustadznya nggak bisa ya kalau misalkan tentang ekonomi. Nah, yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi itu adalah yang berkaitan dengan umur, status, gaya hidup yang melekat pada diri kita, pekerjaan, kesibukan, nilai-nilai yang dianut, itu melekat pada variabel pribadi. Nah, yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologis yang pertama itu ada motivasi. Motivasi itu bisa dilihat dari teori Maslow ya. Kalau kalian tahu itu ada teori Maslow hierarki. Nah, prinsip motivasi ini, setiap manusia akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang belum dia peroleh. Nah, contohnya itu adalah kita ini kan belum jadi sarjana misalkan. Nah, otomatis kita kuliah buat bisa jadi sarjana, mempunyai gelar. Nah, dalam faktor psikologis itu yang kedua adalah persepsi. Persepsi itu bagaimana kita memandang sesuatu barang, atau bagaimana misalkan si A memandang suatu produk itu bagus, yang kedua adalah memandangnya jelek. Itu adalah masuk ke dalam faktor persepsi ya. Yang ketiga adalah learning. Learning itu atau pembelajaran. Kalau misalkan kita contohnya mau membeli laptop atau HP, itu otomatis kita pelajari dulu dong. Misalkan apa aja sih fitur-fitur canggihnya yang dia punya atau bagaimana. Nah, di situ kita biasanya dipelajari dulu apa aja itu kelebihan dan kekurangannya. Contohnya kayak gitu ya. Yang keempat adalah memori. Memori atau ingatan. Nah, memori atau ingatan bisa dipengaruhi oleh konsumsi kita sejak kecil. Misalkan kita dulu diajak naik mobil oleh kakek kita. Misalkan kakek kita mempunyai Mercedes-Benz ya. Nah, nanti suatu ketika kita juga akan kepikiran, oh kayaknya enak tuh kalau misalkan beli Mercedes-Benz, mobil Mercedes-Benz ya kalau misalkan ada uangnya. Ya mungkin itu aja dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel-variabel itu yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kelebihan adalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.